Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Jadi kami dari grup 1 dari kelas 12 IPA-F. Jadi grup kami ini berisi anggotanya saya William Hansen, Saya Hendrik Hasul Sulian. Saya Andreas Salim. Saya Grace Mudanuvianti Gultom. Saya Alicia Cokole. jadi kami akan mempresentasikan dengan topik yaitu adakah kaitan antara negara Indonesia yang saat ini melarang adanya organisasi atau paham komunis dengan peristiwa pemberontakan G30S PKI. Lalu saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Komunis itu adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tindakan politik yang menciptakan tatanan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi. Tujuannya itu untuk mewujudkan masyarakat yang gak ada kelas sosialnya. Komunisme waktu itu sangat berkembang di Indonesia. Bahkan PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan partai komunis terbesar di Indonesia yang menempati keempat dari seluruh partai dengan 16% dari keseluruhan suara pada pemilu tahun 1955. Gerakan 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal sama 1 orang perwira militer Indonesia yang jenazahnya dimasukkan ke suatu lubang yang namanya Lubang Buaya di Jakarta Timur. Sejarah pengkhianatan terbesar yang ada dalam sejarah Indonesia, PKI atau Partai Komunis Indonesia dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini. Salah satu teori yang mengemuka adalah gerakan G30S September itu didalangi oleh PKI. Nah, jadi untuk bagian pembahasan adalah komunisme dilarang di Indonesia karena adanya peraturan PKS nomor 25 tahun 1966, yaitu tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau bisa disingkat sebagai PKI. Selanjutnya, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan ataupun mengembangkan paham atau ajaran komunis, Marxisme, Leninisme. Selanjutnya, pelanggaran ini diputuskan oleh Soeharto usai ia mengambil alih kuasa lewat surat perintah 11 Maret atau yang lebih kita kenal sebagai Supra Semarang. TAP MPRS ini nomor 25 tahun 1966 ditetapkan oleh Ketua MPRS yaitu Jenderal TNI Ahmad Nasution pada tanggal 5 Juli 1966. Ahmad Nasution sendiri hampir menjadi korban peristiwa G30S PKI. Peristiwa itu dianggap didalangi oleh PKI sebagai upaya kudeta negara. Padahal sebenarnya G30S dilakukan oleh tentara untuk melindungi Presiden Soekarno yang konon akan diselesaikan oleh sejumlah jenderal yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Oke, jadi merujuk pada konsideran TAP MPRS 25, MPRS 1966. Alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah yang pertama, paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme pada hakikatnya yang bertentangan dengan Pancasila. Dan yang kedua adalah orang-orang dalam golongan-golongan di Indonesia yang menganut paham komunisme, Marxisme, Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia atau PKI, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalur kekerasan. Oke, berangkat dari hal tersebut, dalam hal MPRS 25, MPRS 1996 ditetapkan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Indonesia. Yang kedua, setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme atau Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan segala manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut dilarang. Jadi, alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah karena paham atau ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme yang merupakan paham yang dianut PKI bertentangan dengan Pancasila dan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. PKI telah terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan pemerintah Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan. Peristiwa G30S yang dilakukan oleh PKI bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno, sekaligus mengubah ideologi negara. PKI ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi negara komunis. PKI saat itu merupakan salah satu partai terbesar di Indonesia, dengan menempati posisi keempat pada pemilu tahun 1955. Jadi alasan mengapa PKI dilarang di Indonesia adalah karena paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme yang merupakan paham yang dianut oleh PKI, bertentangan dengan Pancasila dan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. PKI telah terbukti beberapa kali berusaha untuk merobohkan kekuasaan pemerintahan Indonesia yang sudah sah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah tutur kata. Terima kasih.